pernyataan Nasir ini, saya kira karakter seorang politisi, tapi saya nggak boleh ngomong seperti itu. Dia mungkin grogi katanya tadi kan, mungkin bingung. Tapi yang pasti, saya harus bicara pasti karena bicara fakta. Faktanya adalah setelah 2 bulan mereka ini tidak bekerja apa-apa, baru mereka mengotak-atik yang kriteria, padahal perintah undang-undang tadi saya udah bacakan gitu loh. Nah, oleh karenanya menurut saya apa yang dilakukan oleh teman kita di sini adalah contempt of parliament. Karena apa? Ini penghinaan kepada parlemen karena mereka yang membuat undang-undang bersama dengan eksekutif, tapi mereka tidak taat kepada undang-undang yang mereka lakukan. Benar begitu, DPR tidak taat undang-undang yang dibikin oleh DPR. Oleh karenanya menurut saya, sebentar, coba kita minta tanggapan Bang. Ini ya, jadi dengan serius ini. Undang-undang itu kan tidak boleh hitam putih. Ya. Tadi Bang Rupinus sudah bilang bahwa 3 bulan itu tidak mesti di awal, di tengah, dan artinya undang-undang yaitu memberikan waktu kepada DPR 3 bulan. Jadi seingat saya masuk nama-nama itu 9 September. 3 bulan itu hitungan hari kerja. Jadi hari libur tidak dihitung. Jadi kalau kita hitung-hitung 9 September maka 9 Desember ya itu harus ada nama-nama yang sudah ditetapkan atau disetujui oleh DPR. Jadi karena memang kita lihat situasi di KPK sebelumnya, KPK jilid 2, KPK jilid 3, situasi kondisi yang ada dengan pimpinan KPK, terlepas kemudian orang menilai bahwa ini ada kriminalisasi dan lain sebagainya, tapi ada sesuatu yang harus kita perhatikan dengan baik. Jadi Bu, ketika misalnya Ibu katakan seolah-olah DPR tidak kritis ya dengan situasi yang ada di KPK, justru kami fraksi-fraksi itu kemudian mendalami situasi-situasi yang ada di KPK, kemudian bagaimana masyarakat, ya kan, sehingga kemudian 3 bulan itulah kita gunakan. Jadi sama sekali tidak benar kalau kemudian 2 bulan nggak ada kerja. Dan gitu khawatir masih ada waktu begitu. Masih ada waktu. Justru adalah nggak masuk akal. Justru panitia itu sudah taat kepada undang-undang memberikan 3 bulan. Kalau logika yang dibangun oleh Nasir supaya representatif, kemudian kredibel, kenapa yang 2 bulan ini mereka tidak melakukan apa-apa setelah kemudian terdesak, kemudian bicara soal data, kemudian tidak melakukan langgar undang-undang. Ini yang justru melakukan di lebih 3 bulan gitu loh. Kalau dibilang 3 bulan nggak dianggap melanggar undang-undang. Justru karena itu kalau Anda mengharapkan supaya kredibel, waktu cukup, kan itu yang tadi Anda harapkan. Tetapi kenapa yang sisa 2 bulan sebelumnya saudara tidak melakukan apa-apa? Ya, bila nggak melakukan apa-apa, ya apa? Ya ini kenapa sekarang bicara ini? Saya lihat ya, panitia ini kan setelah diberi waktu, saya bacain. Bang, kalau yang saya tangkap, maaf saya potong dulu. Yang saya tangkap tadi karena dokumennya belum lengkap, jadi belum bisa kerja. Baru hari ini dilengkapi oleh Mbak Yanti. Hari kedua kita sudah lengkapi kok. Hari kedua kita sudah berikan, terus kita juga ada tanya jawab dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian hari ketiga kita dipanggil lagi ya. Kita sementara pikir mungkin DPR seneng kali ya kalau kita datang terus gitu ya, mungkin itu aja karena agak aneh sekali hanya untuk satu agenda sampai 4 hari gitu kan. Kenapa tidak langsung dibilang kalau ini belum lengkap, langsung lengkapi gitu sih. Itu sangat melelahkan Pak Rupinus. Jadi begini Bu, buying time komisi gitu. itu mempunyai agenda. Jadi bukan hanya urusannya ngurusin KPK doang. Jadi kalau dikatakan tidak bekerja, tolong saya khawatir dia ini nanti yang dianggap jadi contempt of parliament. Jadi kita harus hati-hati menggunakan terminologi. Nah, jadi komisi itu mempunyai agenda di mana agenda ini berjalan di dalam setiap masa sidang. Kan gitu. Bahwa mereka membuat suatu agenda untuk memastikan proses sustainability assessment yang sudah dilakukan oleh Pansel itu tergantung kepada ketua atau wakil ketua dan para anggota yang diangkat menjadi Pansel di sana oleh komisi mereka. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana mereka merilis segala sesuatu assessment itu kalau segala underlying itu baru nyampe kemarin atau tadi. Itu pertanyaan saya. Adalah sangat sulit menjustifikasi seorang karena gini. Saya ingin seorang marketer yang baik. Tetapi yang dipilih oleh Pansel adalah seorang akuntan. Ini nggak nyambung. Baru Rupinus, maafin saya potong. Apakah karena ini perintah KUHP di KPK itu harus ada penuntut umum. Merangkap menjadi pimpinan. Nah, sementara dari hasil asesmen daripada Pansel ini tidak satu orang pun yang berlatar belakang kejaksaan. Jadi ini menjadi masalah ternyata. Ini salah satu contoh. Jadi bagaimana mereka ingin melakukan sesuatu hal, memilih seorang akuntan, tepat yang datang adalah seorang marketer.
Jadi ini akan sulit buat mereka, makanya mungkin mereka mencoba mendialogkan bagaimana. Jadi jangan dianggap tidak bekerja gitu loh. Salah pilih begitu Bang Nasir? Ya kita nggak tahu karena itu mereka kan punya pilihan. Oke, nanti kita akan lanjutkan kembali. Kita jeda sejenak, dapat kembali saat lagi. Memenuhi sebenarnya, salah pilih Pansel katanya, mau melakukan penuntutan tapi tidak ada jaksa di sana. Ya Pansel kemarin hari pertama banyak sekali sih dibilang katanya ibu-ibu arisan lah, dibilang tidak bekerja dengan baik lah gitu ya, padahal kita kerja ya baik Pak, kita kerjanya yang Pak. Ibu-ibu arisan siapa? Ada Pak, loh ada. Ada Pak, di koran bahkan disebutkan juga di berbagai itu kan, ada gitu kan. Kok ibu-ibu arisan sih Pak? Masa saya 23 tahun loh ngajar hukum pidana Pak, masa hanya sekedar bicara ini nggak bisa, kan itu nggak mungkin ya. Nah kemudian bahwa kita kan melihat undang-undang, bahwa undang-undang KPK ini adalah amanat pasal 43 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi 3199. Di sana dikatakan bahwa pimpinan antara lain KPK dan pimpinan KPK adalah unsur masyarakat dan pemerintah, dan itu tertuang kembali di dalam pasal 21 yang menyatakan bahwa pimpinan KPK berfungsi sebagai penuntut dan penyidik. Kemudian pasal-pasal lain tidak ada. Kemarin Pak J. Samsudin sempat langsung menanyakan dan saya langsung mengcounter bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang KPK jelas disebutkan ada istilah kejaksaan dan kepolisian. Tetapi kita tidak bicara sampai dengan pasal 39. Babnya pun itu berbeda. Penyidik dan penyelidik katanya harus kan dari kepolisian dan kejaksaan. Pegawai KPK terdiri penyidik dan penuntut umum. Kita berbicara di bab 4-nya, bukan di bab 6, di mana itu adalah pimpinan KPK. Jadi tidak perlu ada kejaksaan perwakilan di sana. Ini penafsiran ya Pak, karena begini. Di dalam pasal 21 pimpinan KPK itu adalah penyidik dan penuntut umum di ayat 3. Ayat 4-nya adalah pimpinan KPK adalah pejabat negara. Oke. Kalau pimpinan KPK adalah penyidik dan penuntut umum itu harus jaksa, berarti pasal 4-nya penyidik dan penuntut umum harus pejabat negara. Padahal undang-undang mengatakan adalah unsur pemerintah dan masyarakat. Baik, nah, di sini juga ada masalah nih. Ada perwakilan kejaksaan di sana. Ya, jadi tidak boleh Bu membaca itu parsial. Jadi karena KUHAP juga menuntun seorang penuntut umum melalui satu proses. Jadi kita tidak boleh membaca undang-undang itu parsial. Bahwa pimpinan itu sekaligus jadi penuntut umum harus diartikan related kepada KUHAP. Itu. Jadi jangan dipotong-potong. Sebagai pejabat negara diartikan dari mana? Enggak, artinya sekaligus. Sekaligus menjadi pejabat negara. Bahwa pejabat negara tidak perlu menjadi seseorang dulu. Tapi sebelumnya apa? Enggak, artinya gini, penuntut umum dari itu. Dari mana membedakan pasal 3 bahwa sebelumnya tidak harus pejabat negara dulu, sementara pasal 3 sebelumnya harus jadi jaksa dulu. harus dirunut, Bu. Harus dirunut mulai dari ini kan kalau buku pintarnya KPK itu kan KUHAP. Penegakan hukum buku pintarnya ini KUHAP. Dalam hal tertentu Pak yang tidak menyimpang. Semua kalau penegakan hukum buku pintarnya adalah KUHAP. Tidak mengatur penyadapan. Tidak boleh kita melanggar KUHAP. Itu dulu pertama. Melanggar Pak, ada yang melanggar. Loh memang sengaja dilanggar. Ajas praduga tak bersalah dilanggar nggak apa-apa kok. Enggak Pak, KUHAP tidak mengatur penyadapan. Iya kan? Nah tapi kan tapi tidak boleh kita melanggar. Bahwa ada yang melanggar silakan aja. Tapi prinsip hukum itu tidak boleh ditabrak. Oke, sebenarnya jadi sehingga kalau pemilihan itu harusnya ada background dari penuntut umum, itu akan sangat lebih elegan. Betul. Dia menjadi pejabat negara. Jangan dibalik gitu. Saya setuju, sangat lebih elegan dan sangat ideal, itu betul. Tapi permasalahan kita sudah buka semua. Silakan polisi-polisi, jaksa, polisi KAM, silakan datang dengan wakil-wakil terbaiknya. Ternyata dalam perjalanannya tidak memenuhi kriteria. Jadi harus bagaimana? Apa kita paksakan? Itu permasalahan. Makanya sekarang Ibu mau kasih ke mereka. Jadi bola panas itu di tangan mereka. Kalau suatu ketika nanti Komisi 3 di DPR dianggap bersalah memilih ini karena tidak mengikuti undang-undang maupun KUHAP maupun undang-undang KPK-nya, maka yang dibuli mereka lagi gitu loh. Saya pikir tidak ada memang tidak jelas. Kalau mau ya dijelaskan, memang tidak jelas, semuanya tidak jelas. Tidak ada yang mengatakan itu. Bahwa yang jaksa ada tapi tidak memenuhi kriteria, itulah tugas pansel kan untuk memilih yang memenuhi kriteria. Tidak ada perwakilan dari jaksa karena memang tidak memenuhi kriteria. Bagaimana? Nah itulah makanya seharusnya kan harus ada penjelasan secara gamblang ya.
secara gamblang, secara transparan. Makanya diperlukan semua underlying itu diperlukan. Sehingga kemudian gitu kita paham, oh ini kenapa begini, gitu sebagainya. Jadi menurut Anda tidak ada penjelasan itu dari pansel kemarin? Ya itu yang kita lihat memang tidak begitu terbuka soal ini. Kenapa Mbak sehingga Yanti? Kemudian kita menduga-duga ada apa. Kenapa Mbak Yanti tidak jelas? Soalnya kan kalau kita dengar pemberitaan ya, ini maaf ya, pemberitaan di media kan juga kita dengar, bahkan katanya pansel itu sudah menetapkan calon pimpinan KPK yang mereka luluskan sebelum dirapatkan, sebelum ada fit and proper. Benar, dari media berkembang, ya kan, persoalan bahwa itu benar atau tidak, pansel lah yang tahu. Kalau pansel secara keseluruhan yang dibicarakan di dalam forum terbuka dan memang terukur dengan putusan-putusannya, tidak. Tapi kalau di luar itu secara pribadi, siapa yang bisa menjamin? Sama dengan DPR. Bahwa DPR bawa aspirasi masyarakat. Tapi dalam perjalanannya, aspirasi terlupakan, itu kembali lagi dari DPR. Sama. Gitu. Oke. Saya mau ke Bang Margarito dulu. Bang Margarito, tadi dikatakan tidak ada keterwakilan kejaksaan. Apakah ini menjadi masalah? Atau memang harus jadi amanat undang-undang bahwa pimpinan KPK harus ada perwakilan kejaksaan di dalamnya? Ya, baik. Kalau orang boleh sambil berdiri, kalau orang tidak mengerti penuntutan dan tidak punya latar belakang penuntutan, bagaimana dia melakukan penuntutan? Poinnya harus ada perwakilan kejaksaan. Iya. Kalau orang tidak mengerti penuntutan, terus dia suruh menuntut, yang akan menentukan orang itu mati 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya. Dan jangan lupa, saya setuju dengan Arofinus. Undang-undang KPK tidak berdiri sendiri dalam penentuan organ-organ dan atau tindak atau tata cara dan lainnya di KPK yang tidak diatur secara spesifik dalam undang KPK, tunjuk pada KUHP. Ini prinsip umum ya. Undang-undang khusus menyampingkan undang-undang yang umum. Sepanjang yang undang-undang umum tidak ada, berlaku pada undang-undang yang khusus. Sepanjang undang-undang yang khusus tidak mengatur, maka tunjuk. Sebentar Bang, pertanyakan. Tadi katanya, sebentar Bang, kalau nggak ada yang mengerti soal penuntutan bagaimana? Saya kira kan Pak Margarito mungkin harus ingat yang kita pilih kan adalah pimpinan. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah penyidik dan penuntut. Ada tadi ngomong tadi. Makanya tidak pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah ini malu mahasiswa ada ngomong seperti ini. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang 5 orang itu menyandang 2 status sekaligus. Dia penyidik, dia penuntut. Terus tiga pejabat negara juga. Ya, kalau itu tapi dalam soal teknis, saya bicara dalam soal teknis. Terus Anda suruh orang bank, ya, orang akuntin yang 15 tahun kerja di akuntin atau kerja di perbankan tidak pernah menuntut, suruh datang mengawasi penuntutan. Begitu. Mau bikin apa? Anda mau bikin monster. Anda mau habisi harkat dan martabat manusia. Begitu. Sekarang kita lihat jawabannya. Saya bicara ini adalah gantian. Enggak. Supaya ini jelas buat bangsa ini. Tidak, supaya jelas buat bangsa ini. Boleh bergantian. Ditanggapi Pak Yanti. Gantian itu. Silakan. Jadi itu di dalam pasal 26 kita harus bicara hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada bidang pencegahan, bidang penindakan, bidang informasi dan pengawasan internal. Nah, yang dilakukan oleh panitia ini adalah untuk memilih pasal 29. Apa itu? Untuk dapat diangkat sebagai pimpinan KPK. 1, saya harus bacain. Warga negara Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat jasmani rohani, berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 15 tahun. Enggak gantian. Enggak. Berumur sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya 40 tahun. Kemudian paling tinggi 60 tahun. Tidak pernah berdua tercela. Mana di sini ada jaksa yang dibilang beliau ini? Bentar, ditanggapi tidak ada disebutkan. Mana? Setuju. Mana maksud saya tadi kalau setuju? Ini yang mereka pilih. Boleh setuju. Iya kan? Setuju. Ya, tidak disebut secara spesifik di dalam undang-undang KPK itu, jangankan jaksa, polisi pun tidak disebutkan secara spesifik. Inilah mereka lakukan. Soal kita sekarang dari segi hukum adalah orang-orang ini menyandang status hukum sebagai penyidik dan penuntut.
Nah, kalau itu maksudnya, kalau Pak Garis, saya takut dia nggak baca undang-undang ini. Soal hukum kita dia nggak baca ini. Ya. Justru kalau ada seperti itu, termasuk di akademisi, ada di waktu kasih untuk keberatan. Ini nggak keberatan. Oke, boleh. Ada keberatan. Bang Saud, yang baca itu di semester 1 S1. Oke, sebentar. Dokter Boleh. nggak usah baca itu.